Lomba menghabisi Jokowi. Pak Jokowi. Banyak sekali konten-konten di YouTube, TikTok, dan platform video lain yang seperti sedang berlomba-lomba untuk menghabisi Jokowi. Kader-kader Banteng satu-satu diperiksa KPK, guys. Makan mie berkepala banteng. Oke para dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan para dulur semuanya diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa teman-teman para dulur kabeh, kali ini kita mau melihat video-video yang cukup menarik ya. Tentu saja masih berkenaan dengan karisma dari Bapak Joko Widodo. Ada juga video dari reaksi netizen yang berkata satu persatu dari kader PDIP mulai diperiksa. Oke ya, tidak perlu panjang lebar, mari kita simak videonya bersama-sama. Kader-kader Banteng satu-satu diperiksa KPK, guys. Mungkin saja bakal dikerangkeng. Anak-anak jenderal yang belum follow akun ini, guys, di follow dulu ya, agar berita tentang Pak Prabowo tidak tertinggal, kawan. Mantap guys. Satu lagi yang kena imbas dari perkara korupsi penyuapan Harun Masiku, kader Banteng, yaitu Pak Yasona Lauli, mantan Menteri Hukum dan HAM. Ini kader Banteng ini, guys. Ya, rupanya KPK mencium bau busuk yang membantu pelarian Harun Masiku ini, guys. Yang membantu penyuapan Harun Masiku ini. Mungkin ada banyak pihak yang terlibat, kawan. Gimana? Komen yang setuju ya. Komen yang setuju kalau kasus ini dituntaskan, kasus ini diselesaikan, agar korupsi-korupsi, tikus-tikus nakal di Indonesia musnah dan punah, kawan. Yuk tinggalkan jejak, follow, komen, dan share, guys. Menyala anak-anak jenderal. Pum, 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 meledak, bos. Oke Bolo ya, memang akhir-akhir ini kasus ini itu cukup menarik perhatian kembali ya, ketika Bapak Prabowo ini naik menjadi kepala negara, menjadi presiden. Kasus ini mulai menarik perhatian lagi, teman-teman ya. Kira-kira mampukah ya, pertanyaan kita sebagai orang kecil, mampu enggak ya ketemu atau tidak? Silahkan kasih komentar di kolom komentar. Oke, kita lanjut nonton videonya kembali. KPK semakin bertaring di era Bapak Prabowo Macan Asia. Anak-anak jenderal yang belum follow akun ini, guys, di follow dulu ya. Mantap, agar berita tentang Pak Prabowo tidak tertinggal. Guys, hari ini Pak Prabowo melantik Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Harapan saya, semoga KPK di era Pak Prabowo bersama dewan-dewan pengawasnya semakin bertaring, agar Indonesia terbebas dari korupsi, Indonesia bersih dari tikus-tikus korupsi. Penguatan KPK menjadi prioritas Bapak Jenderal kita, Bapak Prabowo Subianto. Setuju nggak, guys? Yang setuju, komen ya, kawan. Tinggalkan jejak. Jangan lupa like, follow, dan share. Pum, 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 meledak, bos. Banteng tanpa Jokowi seperti mobil tanpa oli. Ngadat. Anak-anak jenderal
Yang belum follow aku ini guys, di follow dulu ya, mantap. Agar berita-berita tentang Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak tertinggal kawan. Guys, ada berita yang sangat senang sekali ya. Ini berita pemecatan tapi menyenangkan. Baru ini guys ada berita pecat tapi menyenangkan ya guys. Guys, PDIP mengumumkan memecat Pak Jokowi dan kolega-koleganya. Ya, termasuk Gibran, termasuk Bobi Nasution, dan beberapa kader lainnya guys. Ini sungguh menggembirakan kawan, menggembirakan. Ya, mereka berani memberhentikan Pak Jokowi setelah pilkada selesai. Tapi Pak Jokowi sudah tahu guys, makanya digobrak-gobrak dulu ya, digobrak-gobrak dulu kawan ya. Digobrak-gobrak dulu. Kalian setuju nggak? Kalian setuju nggak guys? Kalau banteng tanpa Jokowi seperti mobil tanpa oli. Ngadat jalannya guys, ngadat. Setuju nggak kalian? Oke guys, kawal terus. Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi kita kawan. Boom, 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 meledak bos. Setujukah teman-teman semuanya dengan pendapat yang tadi? Banteng tanpa Jokowi itu bagaikan mobil tanpa oli. Ya susah ya, ngadat-ngadat ya. Mungkin kalau dipakai terus itu bisa jeblok teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut nonton video yang cukup menarik. Kalau teman-teman mau menonton yang satu ini. Lomba menghabisi Jokowi. Banyak sekali konten-konten di YouTube, TikTok, dan platform video lain yang seperti sedang berlomba-lomba untuk menghabisi Jokowi. Dan ini mengherankan saya. Jokowi sudah tidak berkuasa. Jokowi tidak pernah membicarakan apa rencana politiknya. Jokowi juga tidak pernah menunjukkan satu ambisi tertentu setelah selesai menjabat presiden. Kenapa kok masih banyak orang yang panik dan kalap? Ada yang ketakutan Jokowi mau merebut PDIP lah. Ada yang berspekulasi Jokowi gabung sama Golkar lah. Ada yang bilang Jokowi mau bikin partai sendiri lah. Heran, benar-benar heran saya. Dan ini malah menunjukkan bahwa Jokowi ternyata masih sangat ditakuti oleh banyak orang. Lawong Jokowi santai-santai saja, kok pada jungkir balik dan salah tingkah sendiri. Kalau soal siapa orang-orangnya, buat saya tidak ada yang istimewa. Yang buliannya paling kenceng dan keji jelas mereka-mereka yang dulu mendukung Jokowi dan akhirnya berbalik arah karena tidak kuat iman digempur proksi. Proksi itu memang mengerikan. Semakin dihadapi dengan logika, semakin menyesatkan. Dan kita sama-sama tahu, penyebab keracunan proksi ini ya karena orang-orang itu hanya menggunakan logika karena mereka merasa cerdas. Padahal kecerdasan yang sebenarnya adalah ketika logika berjalan karena digerakkan oleh hati nurani. Dan sepertinya itu tidak pernah mereka lakukan. Menurut mereka orang cerdas itu adalah orang yang otaknya encer, nalarnya moncer, dan ilmunya tinggi. Sudah. Padahal mereka juga sangat sering mendengar ada sebuah nasihat bijaksana. Kedepankan adab baru ilmu. Yang artinya kecerdasan harus didahului oleh budi pekerti. Jadi bisa kita simpulkan, mereka yang saat ini benci setengah mati pada Jokowi adalah orang-orang yang pintar tapi tidak berbudi pekerti. Karena hanya logika yang mereka pakai, bukan hati nurani. Ibarat seorang jago tembak yang tidak pernah meleset dan selalu tepat sasaran, tapi tidak pernah punya pertimbangan yang benar kenapa dia harus menembak. Buat mereka tembak saja, kena selesai perkara. Apakah yang ditembak itu perempuan hamil atau sebatang pohon kering tidak pernah mereka pedulikan. Tapi ya, serangan lama atau baru pelurunya kok ya masih sama.
peluru yang itu juga. Soal Jokowi minta jabatan 3 periode lah, Jokowi merusak konstitusi lah, Jokowi tidak tahu terima kasih sama partainya lah, dan tema-tema lain yang sudah ratusan kali digoreng dan dikukus. Saya jadi ragu, mereka ini level kepintarannya setingkat apa sih? Bukannya orang pintar tuh harusnya kreatif dan inovatif ya? Cari bahan lain kek. Udah berbulan-bulan kok pakai peluru expired. Atau mungkin bukannya nggak kreatif, tapi memang sudah mentok. Cari bahan apa lagi buat nyerang Jokowi? Karena kehabisan bahan, barang basi diangetin lagi deh. Nonton orang seperti Eko Kuntadi dan Ahmad Sobari ngobrol itu memang asik. Dengan ucapan lugas dan ceplas-ceplos bikin yang nonton dan denger itu merasa asik dan seperti terwakili. Padahal yang dibahas ya itu lagi. Mencemooh Jokowi yang tidak bisa bahasa Inggris lah, Jokowi mengkhianati Megawati lah, Jokowi rakus dan berambisi lah. Terus kalimat sakti yang selalu digarisbawahi agar semua opini itu terlihat menarik adalah, dulu saya ini pendukung Jokowi garis keras, tapi saya tertipu habis-habisan dan kapok. Omongan kayak gitu tuh jadi kayak tukang obat rambut di Mester ya. Dulu saya itu botak, tapi semenjak pakai jamu ini rambut saya jadi lebat dan brewokan. Sungguh propaganda yang lebay, pasaran, dan maaf, jelas-jelas norak. Padahal sama seperti tukang obat rambut yang di pinggir jalan Mester itu. Bener apa enggak omongannya, mbuh ora ruh. Yang penting ngoceh dan menarik pembeli. Dan yang model seperti ini saya sebut sebagai tukang ngibul yang membodohi masyarakat. Ngomongnya mantep dan kayak iya banget, padahal sumbernya dari mana tidak jelas. Dan itu semua cuma opini. Jokowi dituduh ini, dituduh itu, dianggap begini, dianggap begitu. Itu dasarnya apa? Memangnya mereka bisa membaca isi kepala Jokowi? Dan waktu mereka memperolok Jokowi sambil tertawa-tawa, memangnya mereka lebih hebat dari Jokowi? Memangnya mereka pernah jadi presiden? Memangnya mereka mengerti bagaimana menjalankan tugas sebagai presiden? Saya rasa ketemu Jokowi aja mereka itu bisa dihitung pakai jari. Tapi ngomongnya itu loh, sok tahu sekali. Kayak orang lewat di jalan, lihat ada kecelakaan, berhenti enggak apalagi nolong, tapi cerita ke orang paling kenceng. Korbannya mati semua, kepalanya pecah, tangannya patah, dan lain-lain. Begitu kenyataannya beda, pasti bakal malu dia. Tapi ada satu hal yang semakin membuat saya kagum pada Pak Jokowi. Jadi presiden ditakuti, sudah pensiun malah makin bikin ngeri. Kalau bukan orang sakti apalagi. Jadi buat para pembenci teruslah kalap dan panik menggunjingkan Pak Jokowi. Hitung-hitung menjaga Pak Jokowi tetap hebat dan semakin populer, tanpa perlu capek-capek kesana kemari. Dan semoga mereka semua paham pesan saya ini. Jokowi tidak bisa dihabisi, karena yang mau menghabisi biasanya habis sendiri. Semoga bermanfaat. Rahayu. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi beberapa video yang menurut saya itu cukup menarik sekali ketika kita mau mendengar dan menontonnya. Semoga kalau ini mau dijadikan hiburan ya monggo, kalau mau ini dijadikan sebuah ketika kita itu menonton bisa mengambil sebuah hikmah ya monggo ya. Intinya kita berbagi, siapa tahu ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Oke ya, itu cukup menarik video tadi yang mengatakan bahwasannya yang terakhir itu loh, santai tapi cukup luar biasa. Terima kasih. Silakan teman-teman kalau mau kasih komentar pendapat teman-teman semuanya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.